Dan memang kalau gue ngeliat nih si Granata Toromerda ini kan datang dengan tidak niat main bola banget kan, total bertahan rapet ya. Dan itu memang buat gue, Torino tahu kalau Juve itu masih punya PR banget untuk ngebongkar pertahanan-pertahanan kayak gitu. Kita nggak punya pemain yang emang cocok buat main di sistemnya Spalletti saat ini gitu. Kalau kita lihat tadi disebutin Rodri, terus juga Palacios atau Florian Wirtz di Leverkusen era Xabi Alonso, atau Pedri, Frenkie de Jong, sebutlah nama you name it, klub-klub itu semua karakternya nggak ada yang kayak di pemain tengah Juve itu nggak punya karakter pemain kayak gitu. Lu mau maksain main kayak gitu, mau kita sampai 100% bola pun kita nggak akan ngegolin gitu. Halo Sobat Suara Juventini, balik lagi nih, kita bakalan bahas tentang review Derby della Mole ya, Juventus versus Torino ya. Yang sayang banget nih teman-teman ya, karena laga ini berakhir dengan 0-0 ya. Tentunya bukan hasil akhir yang kita harapkan nih ya Mas ya. Kembalikan waktu tidur saya. Tapi walaupun nih laga ini berakhir imbang gitu ya, 0-0, tapi banyak banget nih hal yang menarik yang bakalan kita bahas tentunya bersama dengan aku, Amel, yang akan menjadi host kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, karena aku ditemani oleh 3 narasumber kita, yaitu ada Mas Adi. Halo, gua Adi, Juventini dari Jakarta Barat. Oke, terima kasih Mas Adi. Lalu ada juga Mas Riki ya. Halo, gua Ricky dari Cibubur. Oke, jauh juga ya Mas ya. Dan terakhir ada Mas Ali nih. Halo, saya Ali dan saya masih ngantuk. Oke, nah buat temen-temen nih yang mau jadi salah satu narasumber, kita juga bisa banget loh, karena kebetulan Mas Riki juga membership ya. Jadi membership Suara Juventini dan bisa berkesempatan nih untuk podcast offline di studio bareng kita. Nah, teman-teman bisa gabung gitu ya jadi membership, nanti juga tergabung dalam grup WA. Dan mungkin teman-teman yang mau nih support kita dengan cara lain, sekarang kita juga udah ada QRIS gitu ya, bisa banget langsung tinggal di scan ya, biar para narasumber kita makin semangat nih ya buat bahas. Apalagi kalau misalnya kalau hasil akhirnya imbang gini kan juga males bahas ya, biar tetap semangat gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi pertama kita ya. Nah, kalau kita lihat kan Derby della Mole kali ini kan berakhir tanpa pemenang nih ya, hasil imbang 0-0 yang meninggalkan rasa frustasi tentunya di kubu Juventus ya. Juve jelas dominan nih kalau kita lihat ya, ada 22 tembakan, lalu ada expected goalnya di atas 1,2, tapi tetap gak bisa nih jebol pertahanan Torino yang mungkin super disiplin nih, dimana Francisco Conceição ini dia juga jadi salah satu pemain paling aktif ya di babak pertama ya. Sementara juga ada McKennie dan juga Thuram beberapa kali nih mengencam nih lewat second line, tapi Torino tetap solid nih. Dan beberapa kali bikin Juve juga deg-degan nih lewat Simeone dan Adams. Nah, kalau kita lihat nih ya Mas ya, secara taktik ini kan Juve udah rapi banget nih ya dengan formasi 4-2-3-1 gitu. Tapi kok masih susah banget nih bikin peluang bersih lawan tim yang main low block nih. Mungkin salah satu kelemahan kita juga ya untuk kalau kita bertemu dengan tim yang mainnya low block. Nah, kalau kita lihat nih dari jalannya pertandingan gitu ya, Juventus kan sebenarnya udah dominan gitu ya, udah dominan nih, tapi tetap gak bisa cetak gol. Menurut para narasumber nih, inikah karena kurang kreativitas gitu ya lini depan kita gitu, atau karena pemain-pemain Juve nih masih adaptasi nih sama sistem barunya Spalletti? Karena kita ketahui juga kan kalau misalnya pelatih kita baru nih ya, pastinya ada adaptasi atau sistem baru gitu. Gimana nih pendapatnya? Silakan Mas Ali deh, biar gak ngantuk Mas. Menurut gue Juve udah melakukan hal yang benar ya. Kreasi peluang tuh udah lumayan banyak, tapi memang kalau untuk melawan tim low block total kayak Torino semalam tuh ada beberapa aspek yang mungkin Juve masih kurang coba sih menurut gua. Salah duanya itu antara lain adalah, satu, kita kurang coba banyak long shots, tembakan jarak jauh. Dua, ini memang masih jadi PR Juve sih, kita belum bisa tuh mancing-mancing tim buat keluar dengan harapan kita bisa hajar di counter gitu kan. Ya sebenarnya Torino sendiri kan datang ke Allianz Stadium ini modalnya bagus. Dia 6 pertandingan terakhir tuh nggak kalah, malah salah satunya sempat ngalahin Napoli 1-0 kan kalau nggak salah ya. Nah, dari segi segala statistik Juve unggul semalam. Sayang aja memang dari pemanfaatan peluang yang kurang bagus,
atau kalau yang kita bilang kiper lawan kesurupan Lev Yashin gitu kan. Itu ya sayang aja sih kita nggak bisa nyetak gol meskipun cuma satu. Dan memang kalau gue ngeliat nih si Granata Toromerda ini kan datang dengan tidak niat main bola banget kan, total bertahan rapet ya. Dan itu memang buat gue, Torino tahu kalau Juve itu masih punya PR banget untuk ngebongkar pertahanan kayak gitu. Sayang aja jadi ya kita nggak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang kita bikin. Mungkin secara teknis nanti kita bisa bahasnya di materi berikutnya. Tapi dari gue gitu aja sih. Memang Juve udah berhasil menciptakan banyak peluang, tapi ya sayang aja nggak ada yang tembus satu pun gitu. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Kalau misalnya yang dibilang Mas Adi bener ya, kita udah peluang udah banyak, tapi mungkin kita kurang tadi di long shot sama gimana nih caranya kita mancing lawan ya, buat enggak terus di posisinya gitu ya, biar kita bisa menciptakan gol. Kalau dari Mas Adi nih gimana? Silakan Mas Adi. Pertandingan yang kayak kita nonton, satu tim latihan nyerang, satu tim latihan bertahan, terus latihan counter attack. Jadi emang ya dari ball possession jauh ya. Maksudnya ini Juve latihan menyerang nih. Kita biasanya latihan di Continazza, tiba-tiba latihannya di stadium ada lawan beneran gitu. Ya 70%, 2% lah bola. Tapi baik lagi, lo ketika lawan ketemu main parkir bus gini kok bingung gitu. Dan lagi mau Mota musim lalu dan sekarang Spalletti, PR-nya sama gitu. Jadi ketemu di low blockin, gue bingung terus mau gimana ya gitu. Dan sampai Spalletti bilang bahwa we lack quality in the final third. Artinya apa? Final third itu jadinya lo mau striker lo banyak, mau hebat semua, kalau lo nggak ada kreativitas di final third itu ya nothing jadinya. Jadi percuma lo main bagus, gak ngegolin, gak menang juga gitu. Jadi mungkin problemnya adalah dibenahin gitu. Kita kan di Mercato ini kan beli striker semua banyak kan ya. Kenapa nggak punya bisa ngeluarin potensi buat kreativitas pemain-pemainnya? Karena baik lagi bahwa ketika gonta-ganti pelatih, ini pemainnya nggak bingung. Nah, dan ini Spalletti ketemu di match derby yang dimana ya Torino pasti punya misi bahwa 1 poin udah menang di Turin gitu ya, apalagi di main away. Jadi ya emang dia bahwa ya gua main bertahan aja, ya biar Juve yang keluar nyerang gua dan gua akan hanya nunggu. Tapi di sinilah bahwa seperti ini kan dipancing. Ini kan untung kita nggak kalah dengan counter attack-nya lawan ya. Kalau nggak nih bisa memalukan juga kalah di Turin lagi, di derby Turin. Jadi maksudnya ya secara hasil jelek 0-0, kehilangan 2 poin, tapi buat Torino ini adalah hasil terbaik, dapat 1 poin yang dimana PR-nya Spalletti masih banyak ya. Beruntung kita ada international break 2 minggu, jadi at least si Spalletti masih bisa belajar lah buat nyari pemain kira-kira next game ini gimana untuk menuju ke Giornata selanjutnya gitu. Jadi ya hasil ini ya mungkin fair buat Torino, tapi buat Juventus mungkin kita kehilangan 2 poin yang sangat mahal di game ini gitu, Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Kalau untuk Torino mah adil aja ya, tapi kalau untuk Juventus sebenarnya sangat disayangkan banget ya, karena peluangnya kita banyak dan berarti ini juga salah satu PR untuk pelatih baru kita kalau lawan tim yang low block. Nah, kalau dari Mas Riki gimana nih? Ada tambahan nggak? Silakan Mas. Ya, gue setuju nih dibilang abang dua ini. Tapi gue sedikit menambahin, kita tahu nih dari zaman Mota low block ini permasalahan ya, jadi dibilang. Tapi pemain tengah kita yang minim kreativitas, terus striker kita juga tanda kutip kurang kreativitasnya juga. Jadi akhirnya mentok begitu-gitu aja. Harusnya kita punya cara surprise ya. Kenapa? Mungkin yang biasanya kita kalau kemarin dilihat kita pasti ke kanan ke kiri antara ke Cambiaso atau Yildiz, agak dirubah gitu loh. Pelan-pelan dulu, tolong cepet serangannya yang mereka juga nggak expect akan seperti itu. Jadi serangan-serangan kejut ya. Jadi mungkin itu salah satu cara ya, walaupun gua nilai agak kurang beruntung juga ya semalam ada beberapa peluang, tapi secara overall udah ada kemajuan lah ya. Maksudnya dari banding Tudor kemarin dipegang Spalletti baru 3 pertandingan udah ada peningkatan. Semoga habis international break ini lebih bagus lagi lah persiapannya buat lawan Fiorentina. Away kan ya? Away ya. Oke, terima kasih Mas Riki. Tentunya sih kita berharap yang terbaik ya, apalagi kalau away biasanya lebih deg-degan ya. Karena kita tandingin di lawan. Oke, kalau sekarang tadi kita bahas tentang kesempatan-kesempatan ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2 nih. Kita ke fokus ritme permainan dan kreativitas tim ya. Kalau kita lihat kan hasil imbang tanpa gol antara Juventus dan Torino 0-0 itu kan menyisakan pertanyaan besar nih di balik dominasi total Bianconeri. Kalau kita lihat nih dari sisi data itu kan Juventus nih unggul mutlak nih hampir di setiap aspek ya. Kalau di expected goal kita 1,64 versus 0,46, lalu ada
expected rate dimana kita 2,25 versus 0,87, terus juga ada di position ball-nya kita di 72,3%, field rate-nya di 80,8%, lalu ada bull up completion-nya 90,8%. Tapi gitu tetap 0 gol ya. Dimana Torino ini kan main dengan low block ya, dia main dengan formasi 5-3-2 ya yang sangat rapat ya, nutup jalur umpan vertikal dan bikin Juve kesulitan nih nembus dari tengah ya. Nah masalahnya nih bukan cuman soal finishing nih, tapi juga ritme permainan Juve ya. Kalau kita lihat kan terasanya datar dan juga mudah ditebak nih ya, nggak ada tadi kayak Mas Riki bilang nggak ada serangan kejutan gitu ya. Nah beberapa tim top Eropa nih kalau seperti City atau Leverkusen biasanya punya pemain nih yang bisa ngatur nafas tim nih, yang tahu nih kapan kita harus lambat, kapan kita harus tiba-tiba ngebut. Nah kalau kita lihat di Juve nih, siapa sih yang kira-kira bisa ambil peran itu? Apakah Locatelli itu cukup berpengaruh atau sistem Spalletti ini emang belum kasih ruang nih buat adanya peran seperti itu nih Mas nih. Nah pertanyaan nih, dengan 16 tembakan loh, kita ada 16 tembakan di kotak penalti, lalu ada 19 kali nih masuk area berbahaya, apakah Juve justru terlalu terburu-buru dan monoton gitu? Harusnya bisa nih mereka lebih sabar gitu ya buat muter bola ya, buat mancing Torino itu keluar gitu. Gimana nih Mas? Oke deh, silakan pendapatnya. Tadi Mas Adi deh. Ya, soal yang ini sebenarnya tadi jawaban dari yang video yang pertama ya. Maksudnya kita nggak punya pemain yang memang cocok buat main di sistemnya Spalletti saat ini gitu. Kalau kita lihat tadi disebutin Rodri, terus juga Palacios atau Florian Wirtz di Leverkusen era Xabi Alonso, atau Pedri, Frenkie de Jong, sebutlah nama you name it, klub-klub itu semua karakternya nggak ada yang kayak di pemain tengah Juve itu, nggak punya karakter pemain kayak gitu. Lu mau maksain main kayak gitu, mau kita sampai 100% bola pun kita nggak akan ngegolin gitu, karena kita nggak punya pemainnya. Dan percuma maksain 100% bola tapi lu nggak punya nge-create peluang. Ini jadi problem perdebatan. Kenapa sih kalau Juve kalau strikernya kalau depan gawang sering nggak gol terus berarti dibilang jelek? Enggak. Haaland pun ya, itu bisa miss big chance paling banyak musim lalu di IPL bahkan di dunia. Tapi dia bisa top score Premier League. Kenapa? Karena satu game dapat 5 peluang. Dusan Vlahovic satu game 1 peluang. Jadi gimana dia mau nyetak gol kalau dia cuma 1 doang dikasih gitu. Jadi dia harus dikasih peluang terus. Nah, masalahnya problem Juve bagaimana nge-create peluang ini? Karena kita nggak punya main kreatif, makanya Vitudor sempat lebih main pressing, direct terus counter, defense counter. Karena kita nggak punya pemain yang ngatur tempo nih. Emang ada mungkin levelnya kayak Locatelli, tapi apakah Locatelli bisa mengemban itu sedemikian rupa? Karena kita akan kehilangan darah di lini tengah lagi kalau jadi di regista. Berarti kita hanya pakai Kevin Turam sebagai mezzala. Sedangkan kalau kita mau main 4-3-3 atau 3-5-2 atau apa gitu, ya tetap kita butuh 2 mezzala yang benar-benar bagus. Apakah McKennie mau dipaksa jadi regista juga enggak? Kan sampai Bang Jeki juga bikin video bahwa siapa regista Juve ke depannya, karena emang kita nggak punya gitu. Makanya untuk bermain seperti ini kita butuh gelandang yang emang kreativitasnya tinggi dan Juve nggak punya. Dan kenapa lawan Torino kemarin kita bisa ketebak? Karena bolanya ke sayap terus, kasih ke Chico, kasih ke Zegorpa, bolanya kayak gitu aja. Karena kita nggak punya pemain yang bisa membypass. Gimana sih cara ngebongkar low block ini gimana ya? Kita caranya dengan long ball mulu kan kebaca. Jadi ini yang jadi problem dari musim lalu dari Mota. Ketika kita punya Locatelli, Thuram dan pemain juga sama kayak kondisi di tengahnya sama kayak musim ini, karena dari Mota pun udah begini. Tapi musim lalu lawannya Napoli, musim ini lawannya Torino. Jadi problem ini yang jadi masalah besar buat Spalletti. Gimana cara mainnya? Apakah dia dengan cara Tudor main pragmatis saja, nyantai, nggak perlu pakai cara main yang kayak lawan Torino ini. Kenapa? Riskan, kita nggak bisa ngegolin gitu. Beruntung nggak kalah karena kena counter attack lawan. Ketemu lawan Real Madrid begini atau lawan tim kayak Bayern Munchen atau PSG, habis ini babak kedua diginiin gitu. Jadi mungkin lebih berpikir bahwa Juve lebih main aman aja, karena kan mencari hasil. Udah 4 besar dulu lah musim ini, baru musim depan kita cara main yang Spalletti mau, karena dengan pre-season. Apalagi bisa lihat pemain-pemain yang ada di Bildun. Jadi waktu Spalletti banyak untuk musim depan dibandingin masalah dengan dia sekarang. Kita akan begini karena gue nggak yakin kalau dipakai lagi nih lawan Bodo Glimt, lawan yang lobok-lobok gitu, kita nggak bisa ngegolin. Mota musim lalu seri-seri kan lawannya begini-begini semua. Milan, terus apa lagi tuh musim lalu, Aston Villa. Ya akhirnya ketemu menang lawannya City, ketika City-nya main terbuka. Jadi ya ini jadi problem kan, Serie A mayoritas mainnya begini semua. Karena Serie A lawannya bukan kayak City semua, lawannya enggak. Kita ketemu tim yang lawannya low block semua. Jadi problem besar yang dimana ya percuma banyak bola tapi nggak ada hasil, ya nanti kita nggak menang. Jadi ini problem bahwa Juve menang dulu lah. Bagaimana cara menang? Udah cukup menang, main
sesuai dengan karakter pemain yang ada, baru nanti musim depan baru merubah dengan cara main yang Spalletti mau. At least ya tadi kata Mas Ali, at least sampai winter mercato lah, kalau kita cari pemain register yang cocok gitu. Ini buat baru bisa kita main Juve yang era Spalletti yang benar-benar fix gitu. Kalau sekarang masih nano-nano lah, antara ada Tudornya masih, ada Allegri-nya ada, jadi ada Mottanya ada, jadi benar-benar tim yang belum tahu jelas ini mau main karakter seperti apa, karena permainnya banyak yang gak sesuai dengan apa yang Spalletti butuhin buat membangun tim yang versinya dia gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kita harus lihat dulu ya. Bener ya, Juve mungkin karena sering ganti pelatih juga jadi bingung ya. Mainnya masih campur-campur pemain ya. Kita harapnya petentu yang terbaik. Nah kalau dari Mas Ali nih gimana nih Mas? Silahkan. Iya betul. Jadi memang problem utamanya Juve itu kan keberlanjutannya nggak ada nih. Karena kita udah lumayan sering ganti pelatih. Ada 4 pelatih dalam 3 musim terakhir kan. Itu kan bukan suatu hal yang bagus gitu loh. Betul. Terus kalau dibilang bagaimana kita bisa mengatur tempo itu kan artinya kan nggak cuman kita ngomongin wattnya kan kita mau menyetak gol, tapi kan how dan when-nya itu kan ada kaitannya sama tempo. Terus dan memang sayangnya itu berkaitan langsung sama problem paling mengakarnya Juve selama ini, yaitu transisi kita kan jelek. Nah jadi semalam itu memang kalau gua rasa tim ini belum bisa main untuk memancing lawan keluar karena transisi kita jelek. Bener kata Adi, kalau semalam kita mau sok-sokan menyediakan diri untuk dipancing, kena tuh counter. Itu aja kan ada 1 gol dianulir tuh kemarin. Itu kan gara-gara kayak gitu. Kita telat nutup pada saat transisi, lolos aja gitu, untung aja offside gitu kan. Nah, jadi ini memang salah satu PR utamanya Spalletti di dalam menangani Juve musim ini gitu. Gimana selain untuk bisa membongkar tim-tim low block terutama di Serie A, ya gimana kita bisa memperbaiki fase transisi kita, nggak cuman dari offense ke defense tapi dari defense ke offense. Karena dari defense ke offense itu ya gunanya ya nanti saat kita mau ke create fast break gitu kan. Itu juga belum kelihatan selama ini, karena selama ini kan gol-gol kita kan memang mostly dari aksi individual atau kreasi peluang di sepertiga akhir lapangan. Terus ya kalau ditanya metronom kita ya memang sejauh ini mau nggak mau kan kita harus tahu cuman Locatelli yang bisa menjalankan peran itu. Tapi lebih dari itu, ini tuh nggak cuman bisa mengandalkan satu sosok jenderal di lini tengah aja. Semua tim tuh harus bekerja secara kolektif gitu loh. Jadi ya balik lagi, tim ini harus memang di-drill, diasah lebih lanjut sama Spalletti untuk bisa ya menjalankan skema-skema tersebut gitu aja sih kalau dari gue. Oke, terima kasih Mas Ali. Kalau dari Mas Riki ada tambahan, silakan Mas. Ya, gue setuju dibilang Bang Ali. Kalau semalam kan kelihatan Locatelli ya yang ditugasin, tapi semalam tuh banyak kan Locatelli juga mundur ke belakang sama Thuram, jadinya yang untuk mengatur ritme permainan nggak ada. Ya itu seperti dibilang, ujung-ujungnya opernya ke Chico, opernya ke Yildiz. Akhirnya gitu aja sampai umpan-umpan juga babak pertama gue rasa Vlahovic gue bilang jelek mainnya karena umpannya nggak ada. Jadi gimana dia mau menciptain peluang kalau yang umpan juga nggak ada. Nah kita memang butuh sosok pemain yang bisa mengatur ritme permainan seperti ini nih. Ya mungkin ya kalau dapat di transfer tengah musim nih atau tahun depan. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Riki. Nah kita kan tadi udah ngomong ya, tadi sempat Mas Ali singgung juga soal pengaturan tempo nih, ya, dimana peran individu versus kolektif. Nah kalau soal pengaturan tempo nih, menurut narasumber gitu ya, seberapa besar sih tanggung jawabnya gitu ya? Apakah berada pada 1-2 pemain tertentu nih, kayak Locatelli, Thuram, Cambiaso, atau emang ini nih jadi tanggung jawab gitu pada hasil kerjasama seluruh tim nih? Nah gimana nih? Kalau dari Mas Adi nih, silakan Mas Adi. Masalahnya individu ya, karena kalau gue sih mikir gini, ya untuk sebuah tim yang main sepak bola, penguasaan bola, emang 11 pemainnya harus perform, nggak bisa 1 doang, karena 1 pemain nggak perform berarti ada lubang besar yang dibebankan ke 10 pemain lain. Kalau misalnya puzzle ini kurang, berarti kan harus ada puzzle pengganti nih di bench nih. Nah, apakah puzzle itu bisa nutupin kelemahan puzzle di starting 11 pertama? Ya menurut gue emang mungkin harusnya seperti itu, seperti Spalletti bilang bahwa ya kita butuh 20 pemain, 18 atau 20 pemain yang siap untuk main gitu. Jadi apakah Juve punya pemainnya saat ini? Ya belum, karena mungkin cuma ada 16 pemain yang bisa dirotasi ya gitu. Jadi tim ini emang belum
solid dan dari kedalamannya juga masih banyak yang bolong-bolong, tapi harus dimaksimalin dengan kondisi ya kita yang lagi kondisi seperti ini. Jadi kalau misalnya lihat performa pemain sih, dan kalau lihat minus gua nggak expect tiba-tiba jadi ball playing defender ya. Jadi ini mungkin kita pemain baru yang rasa lama ya, yang mana kita lihat kita butuh ball playing defender pas kalian Bonucci, tiba-tiba kita dapatnya di minus, tapi kita nggak expect, kita nggak dapat metronom tengah yang benar-benar buat Juve itu bisa nyaman untuk bermain bola-bola pendek ya. Karena kalau kita ngarepin Locatelli mungkin bebannya akan terlalu besar karena dia akan ngebantu ke bawah, tapi juga dia harus jadi metronom di tengah, jadi bebannya terlalu besar, jadi harus dibagi. Jadi harapannya buat pemain-pemain yang kayak Cambiaso, yang harapan gue sih Cambiaso pernah gue bilang bahwa ya gue berharap kalau dengan kondisi tengah sekarang ya Juve mainnya inviting press aja, bagaimana main di bawah, terus Cambiasonya jadi direct ke Gilis atau Chico, kita bypass lini tengah yang kita nggak ada kreativitas ini, karena jadi otomatis tengah ini di bypass, kita mainnya long ball aja, dan itu mirip Liverpool musim lalu zamannya Arne Slot gitu. Jadi jangan, dia tahu lini tengahnya nggak ada kreativitas, tapi gue punya playmaking fullback namanya TAA. Nah harapannya KBS dibikin kayak gitu, karena dengan dia long ballnya bagus dan kita punya Minus di back, itu dia cocok banget main kayak gitu. Sementara nunggu sampai Januari, karena kalau kita paksain main kayak gini, oke mungkin bagus, tapi secara hasil nanti kita akan lihat kok seri lagi gitu, dan akan lagi Benko seri is back nanti, karena berapa game kita akan ketemu yang lawannya begini. Ya harapannya emang Spalletti kayak mengadjustment taktikalnya, bahwa pemain yang sekarang nih belum cocok juga dengan sistem gue, jadi lambat-lambat lah di convert lah ke taktik dia, tapi nggak bisa semuanya. Mungkin ada beberapa pemain yang seleksi, oh ini bisa, ini nggak bisa, berarti next ini akan diganti gitu sih. Oke, terima kasih Mas Adi. Tentunya kalau misalnya untuk itu tanggung jawab semua tim ya. Kalau misalnya kita cuma ngandelin 1-2 orang, kalau misalnya dia amit-amit cedera ya kan udah deh. Kalau dari Mas Riki gimana nih? Setuju dengan pendapat Mas Adi atau bagaimana Ya, Mas? setuju ya. Tapi nambahin sedikit juga terkait juga fisik juga. Seperti Mas Adi bilang kan harus ada 22 pemain. Apalagi kita habis main Liga Italia, terus Champion Liga Italia lagi seminggu, mainnya 2 kali, jadi fisik juga itu kan terkuras. Jadi memang setuju harus ada cadangan yang sepadan lah. Ya kita sekarang belum mencukupi untuk tim kita, ya itu harus PR-nya Spalletti. Ya kalau kita nggak dapat transfer tengah musim, ya harus maksimalkan pemain-pemain seperti Miretti, Adzik. Jadi itu harus diasah lagi bagaimana strateginya Spalletti ke depannya. Oke, terima kasih Mas Riki. Kalau terakhir nih dari Mas Ali, ada tambahan untuk penutupan nih? Enggak, sebenarnya ya udah dijelasin banyak sama Adi sama Mas Riki. Ya memang untuk sekarang ini peran kolektif lebih penting sih kalau menurut gue. Ada itu dia di tengah jadwal Juve yang padat banget ke depannya nih, ya stok pemain yang fit harus banyak sekali. Jadi memang tugas utamanya Spalletti adalah ya gimana mereka bisa, gimana dia dan tim kepelatihan bisa memanfaatkan stok pemain yang ada untuk ya gaya main yang sesuainya Juve. Mungkin nggak melulu idealis gaya main dia gitu kan, seenggaknya buat jangka pendek dulu deh. Nanti kita lihat sampai winter mercato, kalau bisa belanja di reinforce, baru terapin gaya main yang biasa dia pakai gitu aja. Oke, jadi untuk sementara manfaatin pemain yang ada gitu ya, yang memang bisa masuk nih untuk gaya mainnya dia, ya dipakai dulu. Dan juga tadi ya fisik pemain juga penting banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke data progresi bola nih. Kalau kita lihat kan di sini ada nama-nama nih kayak Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso, dan Kalulu yang jadi motor utama bangun serangan nih. Nah, tapi yang paling menonjol itu ada 2 orang, yaitu ada McKennie dan juga Koopmeiners ya. Di mana McKennie ini dengan rating keseluruhannya di 6,8 ya, dan sering banget dapat posisi berbahaya nih, dimana X-rate-nya itu 0,52 tapi gagal buat dimanfaatin ya. Sementara Koopmeiners ini pengumpan paling progresif ya, X-rate-nya di 0,4, tampil solid banget gitu dengan rating 7,5. Nah, artinya kan secara individu ini kalau kita lihat kan mereka sebenarnya udah tampil bagus nih ya Mas ya, tapi kan secara kolektif nih Juve masih belum bisa belum bisa buat nyatu nih ya, buat menghasilkan gol. Nah, kalau kita lihat dari data progresi bola dan X-rate tadi gitu, McKennie dan Koopmeiners ini kan terlihat paling efektif gitu dalam membangun serangan. Nah, menurut para narasumber nih, apakah performa keduanya menjadi indikasi nih bahwa Juventus mulai memiliki poros ganda baru di lini tengah gitu ya? Dan kalau kita lihat dari performa semalam gitu ya, menurut narasumber nih, siapa sih pemain Juve yang kayaknya tampilnya di bawah ekspektasi nih? Ya, silakan Mas Ali deh. Oke.
Terkait McKennie sama Co-Miners, buat gue sih nggak merely jadi kayak poros ganda ya, tapi memang variasi build up sama pressing attitude aja. Pertama coba kita bahas McKennie. Ini kan kita dari report si Spalletti terkesan banget sama versatility-nya dia kan, memang palu gada kan pemain ini kan. Nah, dan memang selepas eranya Tudor, 4 pertandingan terakhir tuh McKennie lagi sering main ya. Posisinya either dia di tengah kanan atau jadi kayak di sayap kanan gitu kan, wing kanan. Nah, di sini memang terlihat kalau dia tuh dimanfaatkan banget kemampuan fisiknya sama Spalletti. Jadi lebih kayak memang buat forward press dan juga insting dia buat masuk ke kotak penalti. Makanya kan sempat ada beberapa sequence permainan yang dia dapat bola di dekat kotak penalti atau sedikit masuk penalti. Tapi memang sayang secara individu belum semumpuni itu untuk either link up play atau memanfaatkan peluang. Kalau gue ngelihatnya dia jadinya tuh kayak mau diharapkan menjadi kayak seperti Arturo Vidal sih. Pressing terus menyediakan diri di ujung kotak penalti untuk dapat bola-bola pantul atau bola-bola matang dari sayap gitu kan. Ya kita harapin aja sebenarnya performance dia bisa meningkat sedikit lah, karena di role ini dia mulai sering dimainkan di role itu. Jadi nggak gonta-ganti role gitu. Jadi kan ada hubungannya juga sama adaptasi dia. Ya semoga ya sisi-sisi traits baik dia bisa terus dimanfaatkan gitu kan sama tim kan. Lalu kalau buat Kop sendiri udah kita bahas beberapa kali lah di podcast sebelumnya. Kalau memang ini sih buat gue insting pelatih topnya Spalletti aja sih. Jadi dia akhirnya di first try bisa menemuin role yang sesuai untuk Co-Miners di left center back itu. Jadi memang balik lagi ini bukan jadinya poros baru, tapi memang variasi build up aja. Ketika kita belum bisa establish permainan di lini tengah, kita bypass dari belakang. Harapannya lawan terdistraksi gitu aja. Jadi ya kita lihat aja nanti kalau misalnya Kelly kan cedera ya. Bukan cadangan kan. Kelly itu cedera kan. Kita lihat aja kalau nanti Kelly udah sembuh, apakah posisi left center back ini tetap di Co-Miners atau di Kelly. Ya gue sih pengennya dengan permainan yang sejauh ini disiplin tetap di Co-Miners. Iya. Jadi gue bisa bilang sekarang stiker gue udah nggak usah keluar lagi kalau di grup. Dia mainnya udah kayak latihan bener nih orang nih sekarang nih. Bagus. Terus kalau pemain yang underperformance semalam itu buat gue Gatti loh. Satu, gue nggak tahu kenapa Rugani diganti di babak kedua. Ya kan, dia nggak cedera, nggak apa. Kalau gue nyinyirnya ini Warlock Turin ini FOMO aja nih. Warlock Turin FOMO pengen main, ini derby kota gue mainin dong coach gitu kan. Padahal sebenarnya ketika dia dimainkan, composure-nya tuh nggak ada gitu. Untuk jadi back terakhir di lini belakang itu composure-nya nggak ada. Ada 2 peluang di mana Torino hampir bisa nyetak gol. Yang pertama yang gol yang dia nulir, yang kedua yang save-nya di Gray bagus banget. Itu kan dia kayak dia kelewat ya emang. Iya nggak ada ketenangannya gitu loh. Ada lawan maju dia sekali ambil. Itu kan kayak haram gitu buat back. Nah terus ya untung aja ke save sama di Gray. Kalau nggak sih ya kelar tuh semalam. Buat gue ya di antara permainan Juventus yang mendominasi seperti semalam, yang paling underperforming ya buat gue sih Gatti. Ya, terima kasih Mas Ali. Berarti kalau misalnya untuk pengganti poros ganda sih enggak ya, itu cuma variasi build up doang, betul. variasi. Dan juga untuk pemain underperformnya kalau dari Mas Ali ini ada Gatti nih. Kalau dari Mas Ricky gimana Mas Ricky pendapatnya? Silakan Mas. Gue setuju ya kalau tadi soal Weston sama Co-Miners. Jadi memang variasi serangan ya dia coba cari cara baru ya, seperti Co-Miners dijadiin back yang dia tahu kemampuan passing-passingnya. Weston yang basicnya bagus, dicoba berbagai treatment. Ya ini kan salah satu keunggulan Spalletti yang bisa melihat potensi-potensi pemainnya yang bisa dikeluarkan. Ya semoga potensi itu bisa keluar bagus ya. Kalau soal pemain yang underperform, kalau gua melihatnya si Vlahovic, walaupun beberapa match dia bagus ya, tapi kemarin walaupun memang gak sepenuhnya salah dia, nggak ada umpannya, tapi gue ngelihat dia ngototannya nggak turun ke belakang, sedangkan ini lagi low block, dia cuma diem nunggu umpan, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Beda sama David, kan dia bisa turun cari bola, akhirnya ada pergerakan yang kelihatan. Itu sih kalau dari gue. Oke, terima kasih Mas Ricky. Nah kalau dari Mas
Adi ini silahkan Mas. Kalau poros baru sih mungkin enggak ya, karena mungkin Spalletti mencarikan posisi yang tepat buat Koopmeiners dengan skill set yang dia punya gitu. Dengan lu punya mampu progresi bola, lu mampu build up dari bawah. Ini kan Juve nggak punya ya. Pasca Bonucci itu benar-benar Juve itu nggak punya ball playing defender murni yang bagus gitu. Jadi beruntunglah kita dapatnya Koopmeiners yang harapan gua dengan Spalletti datang ini jadi regista sebenarnya. Cuman tiba-tiba dimundurin lagi. Apa sih bagus. Bahkan ya itu akan terbukti nanti kalau Bremer udah sembuh, otomatis kan lini belakang kita akan lebih bagus lagi. Dan Kelly mohon maaf cocoknya defense aja, jangan main lagi gitu kan. Jadi kita punya Koopmeiners, mungkin biar stiker itu nggak keluar lagi tuh ya Bang ya. Terus untuk McKennie ini mungkin kalau gua lebih suka McKennie karena pemain yang sebenarnya nggak biasa-biasa aja. Bukan kalau kita ngomong dia main top juga enggak, tapi emang Juve butuh pemain kayak gini. Masalahnya untuk main dengan sistemnya Spalletti, emang kita nggak punya box to box yang benar-benar bisa masuk ya versi upgrade ya, versi downgrade ke KW3 lah gitu. Kalau Hedera kan udah paling top level gitu. Jadi dengan pemain yang ini sebenarnya udah bagus nih Spalletti bisa main dengan main pola-pola kayak gitu. Cuman kan McKennie kan sering diubah nih, kadang jadi nomor 10, kadang tiba-tiba jadi sayap. Jadi kalau mau main itu ya mainnya kayak gitu, mainnya sesuai dengan skill set dia biar dia kelihatan bagus. Walaupun kelihatannya kok mana McKennie nggak pernah kelihatan, tapi tiba-tiba dapat kotak penalti yang kita mungkin kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau dipindahin jadi sayap kanan, jadi main tengah yang mana, jadi nomor 10, ya kita kan ngeliat McKennie itu kayak orang bingung, ini passing kontrol lepas mulu gitu. Karena emang bukannya skillnya dia begitu gitu. Cepat Mota jadi false nine gitu, itu kan ngaco ya. Jadi emang McKennie bukan itu posisinya. Dan sekarang dikembalikan sama Spalletti kayak Pirlo mainin McKennie dulu gitu, main sebagai pemain tengah tapi cuma buat misi ruang kosong di kotak penalti lawan gitu. Jadi bukan sebagai posisi, sebagai apa ya? Startman. Plan ke depan bahwa gue punya pemain yang cocok nih buat sistem gue sementara di sini gitu. Walaupun ya kita nggak bisa lihat bahwa ini akan jadi jangka panjang ya, karena kalau kita ada Mercato lagi ya kita nggak tahu masa depan McKennie apakah masih di X atau enggak, Koopmeiners apakah masih bisa nyaman di back. Kalau kita beli back baru nanti apakah Koopmeiners jadi back lagi kita juga nggak tahu. Tapi untuk sekarang ya so far masih bagus-bagus aja gitu ya. Cuman kalau tadi balik yang rating yang paling jelek, mungkin gua ya lihat David yang masuk dia nggak bisa ngasih apa-apa, terus dari Gatti juga. Jadi super sub yang dimasukin si Spalletti ini hampir bikin Juve kalah di match ini. Jadi beneran bahwa adjustment taktik itu lagi ngaco lagi gitu. Gatti bisa masuk di saat kondisi tim lagi main high press. Itu kan fatal kalau kita mau main low block dengan Gatti oke. Gitu. Tapi kalau kita main high press tinggi dengan Gatti dan di last man di back itu kan kejadian golnya Vardy ya. Iya, Vardy juga. Dan lagi-lagi kita mau coba kebun lagi dengan cara yang sama. Ya kita beruntung punya Digre gitu. Kalau Digre-nya nggak sigap, ya kalah lagi. Jadi baik lagi bahwa satu pemain tidak perform di sebuah unit 11 pemain di cara main sistem yang rigid kayak Spalletti, ya efeknya bisa kalah gitu. Jadi adjustment taktik itu penting, dan ini yang jelek itu adalah pemain yang masuk di babak kedua ya. Yang dimana diharapkan untuk merubah hasil, ternyata hampir merubah hasil buat tim lawan gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, teman-teman Suara Juventini, itu tadi ya pembahasan kita tentang beberapa poin utama dari laga Juventus versus Torino. Jangan lupa buat di like, di share, di komen juga nih pendapat teman-teman Suara Juventini ya. Kalau gitu kita tutup nih dengan Fino alla fine, Forza Juve!